Hari ini kita akan membahas materi interaksi manusia. Manusia hidup di lingkungan alam dan di lingkungan sosial. Lingkungan merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup dan benda tak hidup. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, dan banyak kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi sendiri. Sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, misalnya dengan gunung, sungai, dan rawa. Contohnya, petani menggarap lahan pertaniannya. Petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Nelayan mencari ikan di laut, serta nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3 teori sosial budaya di Indonesia. Yang pertama adalah musyawarah, yang kedua adalah paternalistik, dan yang ketiga adalah gotong royong. Warisan sosial budaya bangsa yang harus kita lestarikan yaitu yang pertama adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua adalah membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat adalah menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima adalah membiasakan interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Serta yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Kegiatan siswa dalam upaya pembangunan sosial budaya, diantaranya yaitu yang pertama adalah mempelajari kesenian daerah. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan pelestarian daerah. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Serta yang keempat adalah belajar dengan rajin. Interaksi sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Yang kedua adalah bidang politik. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya, dan yang keempat adalah bidang moral. Contoh dalam bidang ekonomi, yang pertama adalah jual beli di pasar. Yang kedua adalah kegiatan di tempat yang menawarkan jasa, misalnya di bank, rumah sakit, dan sekolah. Contoh di bidang politik, yang pertama adalah kegiatan pemilu. Dan yang kedua adalah rapat anggota DPR. Contoh di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah kegiatan festival seni dan budaya. Yang kedua adalah kegiatan gotong royong. Dan yang ketiga adalah kegiatan jalan sehat. Dan yang terakhir adalah di bidang moral. Contohnya adalah pelatihan keterampilan. Yang kedua adalah pembinaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kegiatan pengajian. Sekian materi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.